kita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan IPA. Oke, simak video ini baik-baik ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu dengan proses perkembangbiakan pada tumbuhan? Proses perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua adalah secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah vegetatif alami, dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan dengan melibatkan bantuan manusia. Jadi berbeda ya dengan vegetatif alami yang tidak ada campur tangan manusia, sedangkan dalam vegetatif buatan terdapat bantuan manusia. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu tinggi, antara lain dari buahnya yang banyak, akarnya yang kuat, dan ketahanan terhadap penyakit. Oke, cara yang pertama adalah dengan mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan. Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena tanaman ini hanya memiliki akar serabut saja. Berikut adalah langkah-langkah dari mencangkok. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pertama-tama, tandai bagian yang akan dicangkok. Setelah itu, buat sayatan melingkar sepanjang 3-5 cm di bagian bawah kuncup daun. Selanjutnya, hilangkan kambium dan lendir dengan pisau, kemudian keringkan selama 2-5 hari. Setelah itu, tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Lalu, bungkus bekas sayatan dengan plastik berlubang atau boleh juga dengan sabut kelapa. Selama ditutup, sirami secara teratur bagian yang dibungkus tadi hingga akarnya tumbuh cukup banyak. Selanjutnya, buka pembungkusnya dan potong ranting pada bagian bawah pembungkusnya. Setelah itu, ranting yang sudah berakar dipindahkan dan ditanam di dalam pot tersendiri. Tanaman hasil cangkokan dapat terus tumbuh sebagai tanaman baru. Oke, cara yang kedua yaitu dengan cara mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis atau bunga yang indah atau juga bisa daun yang menari. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman yang berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang lebih memiliki akar yang kuat dan batang yang kokoh serta rasa buahnya yang enak. Berikut adalah cara mengenten atau menyambung. Nah, coba perhatikan gambar ini. Pertama-tama, belah bagian tengah batang bawah. Selanjutnya, potong pucuk atas membentuk baji. Setelah itu, pucuk atas disambung dengan batang bawah. Setelah itu, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungannya kokoh. Lalu diamkan hingga kedua bagian menyatu, sirami dan beri pupuk secukupnya. Oke, cara yang ketiga adalah dengan stek.
Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tubuh tumbuhan yang akan ditanam dapat berupa batang, tangkai, ataupun daun. Contoh tumbuhan yang dapat di-stek itu adalah singkong dan mawar. Singkong dapat di-stek bagian batangnya, sedangkan mawar dapat di-stek bagian tangkainya. Oke, berikut adalah cara menstek. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, yang Ibu contohkan adalah cara menstek tanaman singkong. Pertama-tama yaitu memotong bagian batang secara runcing. Selanjutnya, menancapkannya ke dalam tanah. Setelah itu, selang beberapa hari, potongan tersebut akan menumbuhkan akar dan tunas baru. Oke, perkembangbiakan berikutnya adalah dengan cara merunduk. Merunduk atau juga sering disebut layering adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang memiliki cabang panjang, yaitu dengan cara merundukkannya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Tidak semua tanaman dapat berkembang biak dengan cara merunduk loh. Syarat merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, dan tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara merunduk misalnya pada tanaman arbei, stroberi, dan anggur. Nah, berikut adalah cara merunduk. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pertama-tama, pilih terlebih dahulu bagian batang yang cukup tua dan lentur, lalu kerat sedikit bagian batang tersebut. Setelah itu, rundukkan dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah, lalu siram dengan teratur. Setelah tumbuh akar, pisahkanlah batang tersebut untuk ditanam sebagai tanaman baru. Oke, cara yang terakhir adalah dengan okulasi atau menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contoh okulasi misalnya okulasi pada bunga mawar yang akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Selain itu juga bisa pada buah mangga. Batang bawah memiliki perakaran kuat dan dalam serta tahan terhadap penyakit akar, sedangkan batang atas berbuah banyak dan besar serta manis. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan okulasi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pertama-tama, ambil mata tunas pada tanaman 1. Lalu pada tanaman 2, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Potong setengah kulit yang menjulur. Selanjutnya, tempelkan mata tunas ke batang tanaman 2 yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian. Lalu, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Ikat dengan kencang, sambungkan mata tunas dan batang. Jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang utama. Oke, demikian tadi penjelasan Ibu tentang cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Untuk lebih memahami lagi, sekarang mari mengerjakan tugas. Pada pertemuan kali ini, Ibu memiliki 5 tugas yang harus kamu kerjakan pada buku latihanmu. Yang pertama, apa perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang ketiga, apa tujuan perkembangbiakan secara okulasi? Yang keempat, jelaskan langkah-langkah mencangkok.
Yang kelima, berikanlah contoh tanaman yang dapat dicangkok. Oke, tugas ini dapat kamu kerjakan di buku latihanmu ya. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Ibu Guru. Apabila